Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh kembali berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sehingga kami boleh berjumpa pada saat ini, boleh bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan boleh bersama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka, membaca dan merenungkan Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat 10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 tertulis demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai sebabun kasih Tuhan, disadari atau tidak, sikap kita, respon kita terhadap segala sesuatu, termasuk juga setiap keputusan yang kita ambil dan cara kita memperlakukan orang lain, dipengaruhi oleh kacamata yang kita gunakan. Kacamata ini merupakan sebuah analogi dari nilai-nilai, pengalaman, tingkat pendidikan, karakter kita, tingkat kerohanian, dan segala sesuatu yang mempengaruhi sikap dan tindakan kita dalam segala sesuatu dan terhadap segala sesuatu. Nah, hal ini ternyata juga mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Misalnya, ketika kita punya 2 orang anak. Anak yang pertama adalah anak yang berprestasi. Dia seorang anak yang baik, anak yang nurut, anak yang taat, yang menghormati orang tua. Sedangkan anak kita yang kedua, dia tidak berprestasi. Bahkan dia nakal, dia bandel, susah diberitahu. Nah Bapak, kalau kita punya 2 anak seperti ini, saya percaya secara manusiawi kita akan memperlakukan anak yang pertama lebih baik daripada anak yang kedua. Kenapa? Karena bagi kita, dia seorang anak yang baik, yang membanggakan orang tua, yang menyayangi orang tuanya. Berbeda dari anak yang kedua. Nah, contoh ini dan banyak sekali contoh lain yang bisa saya berikan
memberikan sebuah bukti bahwa cara kita memperlakukan orang lain akan dipengaruhi oleh kacamata yang kita gunakan. Dipengaruhi bagaimana kita memandang orang itu, dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang kita pegang, dan itu semua mempengaruhi cara kita bersikap dan berperilaku terhadap orang lain. Nah, di dalam Alkitab tentunya kita diajak, didorong untuk menggunakan kacamata yang benar, kacamata yang tepat agar bisa memperlakukan orang lain dengan benar dan dengan tepat. Nah, itulah nasihat yang coba disampaikan oleh penulis Injil Lukas kepada kita dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ke-10 yang sudah kita baca bersama. Bapak-Ibu, dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ke-10, di sana penulis kitab Injil Lukas mencoba memperbandingkan antara cara pandang Tuhan Yesus dan cara pandang orang banyak, khususnya ketika melihat sosok Sakeus. Bapak-Ibu, siapa Sakeus? Alkitab mengatakan bahwa Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang kepala dari para petugas yang digaji oleh pemerintah Romawi untuk mengambil pajak dari orang-orang Yahudi. Nah, yang menarik adalah Alkitab juga mengatakan bahwa Sakeus ini orang yang sangat kaya. Artinya, dia menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya. Sehingga saya bisa dibayangkan bagaimana orang memandang Sakeus. Mereka bukan hanya memandang Sakeus sebagai pengkhianat bangsa seperti orang pada umumnya. Mereka bukan hanya memandang Sakeus sebagai seorang yang berdosa, tetapi mereka juga menyimpan kebencian pada sosok diri Sakeus. Karena dia memperkaya diri dengan jabatan yang dia miliki. Sehingga tidak heran ketika Sakeus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memberi kesempatan, yang memberi ruang supaya Sakeus bisa melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka memandang Sakeus sebagai orang yang berdosa. Artinya mereka tahu Sakeus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka memandang Sakeus sebagai orang yang berdosa, mereka memandang Sakeus sebagai orang yang hina, maka mereka tidak menolong Sakeus, tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan bagi Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melihat Sakeus. Tuhan Yesus tahu siapa Sakeus. Tetapi yang menarik, ahli-ahli menganggap Sakeus sebagai orang berdosa yang tidak layak untuk berjumpa dengannya. Tuhan Yesus justru memandang Sakeus sebagai orang yang berdosa, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumah." Tuhan bukan hanya memanggil Sakeus. Dia bukan hanya menyapa Sakeus, tetapi dia pun juga mau masuk dalam kehidupan Sakeus untuk membawa damai, pengharapan, dan sukacita bagi Sakeus. Menarik, cara pandang yang berbeda mempengaruhi respon yang berbeda terhadap Sakeus. Nah, tentu menjadi pertanyaan adalah apa yang kita bisa pelajari dari kisah hidup Sakeus ini. Bapak Ibu, paling tidak ada dua hal yang saya bisa pelajari. Yang pertama, saya belajar untuk melihat kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang mau menerima Sakeus apa adanya. Kasih Allah yang mengasihi Sakeus, bahkan meski Sakeus sudah melukai hati Tuhan dengan keberdosaannya. Kasih Allah yang mau masuk dalam kehidupan Sakeus, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi Sakeus. Dan Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini, saya kemudian berkata, itulah diri kita. Allah melakukan hal yang sama pada diri kita.
Kita orang yang berdosa, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia mau mati untuk kita, menebus hidup kita. Karena itu Bapak Ibu sudah seharusnya kita memandang hidup kita dengan penuh rasa syukur. Bersyukur karena kasih Tuhan yang besar yang mau mati untuk kita, memberikan keselamatan untuk kita. Bersyukur karena Tuhan mau menerima kita apa adanya. Bersyukur karena Tuhan memberikan damai, sukacita, dan keselamatan bagi kita semua. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan tentunya rasa syukur itu juga akhirnya membuat kita meresponi dengan ketaatan. Artinya kita harus mentaati Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus melakukan firman Tuhan karena Dia sudah mati untuk kita. Kita menjadi seorang anak Tuhan yang baik karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Untuk menyatakan syukur, kita pun harus memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti dilakukan oleh Sakeus, dia memberikan hartanya kepada Tuhan, tapi bukan bicara harta. Yang Tuhan hargai adalah Sakeus memberikan yang terbaik sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan. Kiranya kita pun juga belajar untuk memberikan yang terbaik sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan terbaik yang kita bisa berikan adalah hidup kita. Roma 12 ayat yang pertama. Artinya kita berkarya untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, hal kedua yang kita bisa pelajari kisah hidup Sakeus adalah belajar untuk memandang sesama seperti Tuhan memandang mereka. Belajar untuk mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi mereka. Karena Bapak Ibu disadari tidak, Allah menempatkan kita di tengah dunia untuk mewujud nyatakan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun boleh mengalami kasih Allah yang besar dalam hidupnya dan memuliakan Allah bersama dengan kita. Tidak mudah tentunya. Kalau kita mengasihi orang yang baik, orang yang rajin, orang yang berprestasi, orang yang kaya, itu mudah. Tetapi Tuhan tidak hanya mendorong kita untuk mengasihi orang seperti itu, tetapi juga mendorong kita untuk mengasihi orang yang gagal, orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang pernah mengecewakan kita. Tuhan pun mendorong kita untuk mengasihi mereka. Tidak mudah, tetapi Tuhan pasti mampukan kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mengubah cara pandang kita. Memandang orang lain bukan sebagai musuh yang harus ditundukkan, tetapi memandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan memperlakukan mereka di atas dasar cinta. Melakukan dengan penuh kasih, sehingga pada akhirnya mereka pun boleh merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Nah, kini pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memandang sesama kita seperti Allah mengasihi mereka? Apakah kita sudah memperlakukan mereka seperti Allah memperlakukan mereka? Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama memanjatkan doa kita. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami apa adanya. Bahkan Engkau sudah mati untuk menebus hidup kami, mengaruniakan keselamatan bagi kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Karena itu kami ingin memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik. Berkenan Tuhan memakai hidup kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami pun juga memohon agar Tuhan mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam relasi kami
kepada orang-orang di sekitar kami. Beri kami hikmat dan kemampuan untuk mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Memperlakukan mereka seperti Tuhan memperlakukan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami pun ingin berdoa, menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan yang berkenan tolong. Situasi saat ini sulit, tetapi kami percaya berkat Tuhan akan tetap mengalir dalam kehidupan kami, melalui usaha dan pekerjaan kami. Dan kalau kami sedang menghadapi masalah yang besar, bantu kami, beri kami hikmat untuk menemukan jalan keluar, beri kami kekuatan untuk tetap bersikap optimis di tengah situasi yang sulit ini. Berkati juga anak-anak kami dalam studi mereka, beri semangat, beri sukacita, agar mereka boleh meraih prestasi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati juga untuk keluarga kami, biarlah kami boleh saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan di tengah pandemi ini. Kami pun teringat kepada saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka. Teguhkan iman mereka sehingga di dalam segala kelemahan tubuh, mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan tolong kami semua, beri kami kesehatan, dan biarlah kami menggunakan kesehatan anugerah Tuhan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Terima kasih untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi gerejamu hingga saat ini. Dan kami ingin terus berdoa untuk gerejamu. Mampukan kami untuk terus bertumbuh, berkarya, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya, sungguh ya Tuhan, anugerah-Mu dicurahkan bagi kami semua. Berkati juga kota Surabaya, berkati juga bangsa Indonesia. Nyatakan kasih-Mu bagi Indonesia, bagi kota Surabaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan. Karena itu, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan memohon berkenan Bapa mengulurkan tangan atas kami semua dan memberikan berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Dia pasti memimpin menyertai kehidupan-Mu. Dia akan menopang engkau. Bahkan ketika engkau terpuruk, Dia akan menolong engkau untuk kembali berdiri dan melangkah, menatap hari depan. Dia akan memberikan sukacita, damai sejahtera, hikmat surgawi, pemeliharaan penyertaan dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dia pasti akan menyertai Bapak Ibu.